sentuhan dalam dunia seni kampus, kalau saya tidak salah ingat, itu 2017 atau mungkin 2018 lah. Saya langsung to the point saja. Kalau kita masih pakai model yang lama, mungkin ini ada yang tidak setuju, dan saya yakin sekali ada yang tidak setuju di sini, terutama kanda-kanda senior. Kalau kita masih pakai model lama berkesenian dalam kampus, saya kira tidak akan ada pandemi, dan tidak ada pandemi sampai kapanpun kita tidak akan pernah bersemi. Menurut saya kakak, kalau kita masih pakai model lama yang kayak gimana itu kakak, mungkin teman-teman dan kanda-kanda senior bisa pahami mungkin yang saya punya maksud. Kita perlu pakai cara-cara model baru yang bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kita harus terus beradaptasi dengan kondisi yang ada kakak-kakak. Selalu saya bilang sama orang-orang yang saya ajak berdiskusi dan ketemu, baik itu di kalangan politik, pemerintahan, maupun orang pendidikan, maupun di kalangan bisnis. Saya bilang, kalau kesenian, terlebih lagi kesenian anak mahasiswa, hanya dipakai dalam tanda kutip mengisi acara, saya tidak akan pernah setuju akan hal itu. Tetapi saya akan sangat setuju kalau kita bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, bukan hanya di dalam acara, tapi di luar acara. Ternyata kita tidak bisa merasa UKM kita, lembaga seninya kita, atau kita sebagai pelaku pekerja seni merasa bahwa kita ini yang paling bisa. Saya merasa ada begitu banyak kelemahan-kelemahannya teman-teman pekerja seni kampus. Dan mudah-mudahan 3 ini membuat teman-teman tidak tersinggung. Apa itu 3 poin yang kadang-kadang kita masih susah lakukan? 1, kita masih jarang beradaptasi dengan perkembangan yang ada kakak-kakak. Bagi saya UKM harus menjadi sawah, harus menjadi ladang bagi pengembangan SDM di masa yang akan datang. Saya yakin sekali tidak ada orang seni, kalau orang-orang yang betul-betul paham seni, pekerja seni, saya yakin sekali 2 hal yang paling penting dijaga. 1, smartnya, cerdasannya. 2, etikanya, attitude-nya. Biar kau jago, tapi kalau etikamu bermasalah, minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Kenapa? Karena kalau kita pertahankan egota bahwa kita jago ke mendesain, saya jago ke menggendang, ku hafal di pukulannya tari 4 etnis, ku tahu ki kecapinya, pintar tak menari. Kalau itu hanya diandalkan teman-teman, kita sedang di UKM seni itu sedang memelihara manusia-manusia brengsek di masa yang akan datang. Yang kedua yang mungkin jarang dilakukan kita sebagai pekerja seni kampus adalah kolaborasi. Mungkin ini sudah agak sering sih kolaborasinya, tapi kolaborasinya mungkin hanya sebatas pentas. Bagi saya kolaborasi sebatas pentas itu hanya setelah kolaborasi ya sudah, hanya mungkin membuat kita akrab. Tapi ingat kakak-kakak sekalian, tantangan ke depan bukan hanya itu kakak-kakak. Tantangan ke depan ini banyak sekali. Kolaborasi yang saya maksud adalah bagaimana kemudian UKM Seni Sulapapa atau lembaga seni Sulapapa bisa berkolaborasi dengan sebuah bank. Lembaga seni Sulapapa bisa berkolaborasi dengan unit pemerintahan misalnya, atau lembaga seni Sulapapa bisa berkolaborasi dengan dealer motor atau dealer kendaraan, mobil atau apa misalnya. Misalnya, atau di bandara misalnya, atau apa misalnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kemudian ketika orang lihat UKMK, orang langsung bilang kelas, berkualitas. Bagaimana caranya orang bisa lihat seperti itu? Nah ini yang perlu kita olah. Kolaborasinya perlu kita lakukan seperti itu. Saya bilang dulu sama anak-anak, kalau kita hanya sibuk di atas panggung, tapi kita tidak sibuk di sosial media, kita dikalahkan sama orang yang karbitan. Kita akan dikalahkan sama orang yang instan, yang hanya modal followers, yang hanya modal tampang, yang hanya modal cantik. Ketiga, yang terakhir, yang pasti kurang yang kadang-kadang kita lakukan adalah koneksi. Jadi adaptasi, kolaborasi, dan koneksi ini yang kadang-kadang masih sulit kita lakukan. Omong kosong itu kita bisa bersemi kakak, kalau kita tidak beradaptasi, tidak berkolaborasi, dan tidak membangun koneksi. Kalau begitu kakak, yang kita perhatikan adalah ketika adaptasi, kolaborasi, dan paling penting koneksi sudah jalan, maka yang paling penting lagi kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas kompetensinya kita. Sejauh mana kompetensinya kita bisa bermain. Selama ini kakak, teman-teman yang berkesenian hanya dianggap sekedar berkesenian saja. Oh anak-anak seni.
tapi tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai, apalagi dianggap atau simbol kesejahteraan. Gara-gara kesenian dia bisa hidup, gara-gara kesenian dia bisa kemudian banggakan pacarnya paling tidak, atau paling tidak banggakan kedua orang tuanya paling tidak. Teman-teman pekerja seni kampus di Makassar potensinya sangat besar untuk bisa menggerakkan ekonomi kreatif, kakak-kakak. Sangat besar bisa menggerakkan ekonomi kreatif, sangat besar pengaruhnya. Apa contohnya bahwa yang saya bilang adalah sangat besar pengaruhnya? Karena kumpulan manusia-manusia kreatif itu banyak sekali kita temukan dalam kampus. Kenapa? Karena mereka berproses, karena mereka melalui proses yang menurut saya itu memiliki tahapan-tahapan yang itu tidak susah, tidak mudah.